Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Hermanto dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 020424111151. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan neraca dengan komponen-komponen di dalamnya. Penyajian laporan perubahan ekuitas adalah bagian penting dari laporan keuangan yang menggambarkan perubahan yang terjadi pada ekuitas pemegang saham selama periode tertentu. Laporan ini menjelaskan bagaimana ekuitas perusahaan berkembang atau berkurangnya selama periode akuntansi tertentu, dengan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti laba rugi atau laba rugi bersih, laba atau rugi bersih, dividen, penerbitan saham baru, atau perubahan lainnya. Tujuan. Nah, tujuan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi kepada penanggung jawab laporan keuangan tentang perubahan jumlah ekuitas selama periode tertentu. Sumber-sumber perubahan dalam ekuitas seperti laba bersih atau transaksi pemegang saham, misalnya penerbitan saham atau pembayaran dividen, dan merupakan perubahan lain yang direlevankan. Nah, keterkaitan antara laba yang dihasilkan dan didistribusikan dividen atau alokasi laba lainnya. 2. Komponen laporan dalam laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas biasanya mencakup komponen-komponen berikut yang perlu disajikan dengan sangat rinci. Nah, pertama ada saldo ekuitas pada awal periode, menunjukkan perubahan jumlah ekuitas yang ada pada awal periode, misalnya awal tahun fiskal biasanya berasal dari neraca periode sebelumnya. B. Ada laba atau rugi bersih. Laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Ini merupakan hasil dari laporan laba atau rugi dan menunjukkan apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Selanjutnya ada transaksi dengan pemegang saham yang lama atau transaksi dengan pemegang saham penerbit saham jika perusahaan mengeluarkan saham baik melalui penerbitan saham kepada pemegang saham lama atau kepada pemegang saham yang baru, maka penerbitan yang diperoleh akan menambahkan modal. Selanjutnya, pembayaran dividen. Jika perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham, maka pembayaran dividen akan mengurangi ekuitasnya. Selanjutnya, ada perubahan dalam saldo ekuitas, koreksi dan penyesuaian. Misalnya, perubahan dalam kebijakan akuntansi atau penyesuaian untuk kesalahan yang ditemukan pada laporan keuangan. Nah, periode sebelumnya, pengaruh transaksi terkait instrumen ekuitas seperti perubahan nilai saham, persen, dan pengaruh dari instrumen ekuitas lainnya yang mempengaruhi ekuitas perubahan. Oke, laba atau rugi yang belum direalisasi, seperti perubahan dalam nilai wajar aset keuangan yang dicatat dengan nilai wajar melalui ekuitas, misalnya surat barang berharga atau investasi jangka panjang. Selanjutnya ada saldo ekuitas pada akhir periode. Setelah semua perubahan tercatat, saldo ekuitas pada akhir periode akan menunjukkan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham pada akhir periode akuntansi yang bersangkutan.
ada format laporan umum perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas disusun dengan format yang menunjukkan rincian perubahan dalam berbagai komponen ekuitas selama masa periode laporan. Keempat, ada pengungkapan yang diperlukan. Nah, selain informasi yang disebutkan di atas, laporan perubahan ekuitas juga mungkin memerlukan beberapa pengungkapan atau tambahan tergantung pada standar akuntansi yang digunakan, misalnya SAK atau IFRS. Antara lain ada penjelasan tentang kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi diterapkan dalam laporan perubahan ekuitas, terutama jika ada perubahan signifikan perubahan perlakuan akuntansi terkait ekuitas. Nah, informasi tentang interaksi dalam pemegang saham yang dapat meliputi berbagai penerbitan saham. Oke, pembelian kembali saham atau perubahan terkait hak pemegang saham. Selanjutnya, perubahan dalam jumlah saham beredar dan dampaknya terhadap modal saham dan ekuitas lainnya. 5. Contoh penyajian laporan. Perubahan ekuitas berikut adalah contoh penyajian laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan yang menggunakan format yang lebih sederhana. Baik teman-teman, sebentar ada iklan. Baik, kita lanjutkan lagi. PT ABC Tbk. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 6. Pentingnya perubahan laporan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas memiliki berbagai kegunaan, antara lain 1. Menunjukkan transaksi dengan pemegang saham. Nah, laporan ini mengidentifikasi bagaimana transaksi dengan pemegang saham, seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Mempengaruhi ekuitas perusahaan. Memahami faktor yang mempengaruhi ekuitas laporan ini menjelaskan penyebab perubahan ekuitas. Perubahan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pemegang saham, investor, dan analisis tentang kinerja keuangan dan keputusan-keputusan manajerial. Nah, selanjutnya alat untuk transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan perubahan ekuitas secara rinci. Perubahan dapat memberikan transaksi yang lebih baik kepada pemegang atau pemangku kepentingan mengenai keputusan-keputusan yang berhubungan dengan ekuitas dan kebijakan dividen. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang penting untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang mengenai perubahan dalam ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Laporan ini tidak hanya memperincikan atau mencerminkan laba atau rugi perusahaan, tetapi juga mengungkapkan keputusan manajerial dan transaksi dengan pemegang saham seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sumber pengetahuan atau perubahan ekuitas dalam berbagai hal tersebut, mempengaruhi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.